Halo. Balik lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia, hehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah sebuah film animasi dari Pixar, di mana film ini berisi tentang para monster yang keluar dari pintu lemari dan ngebuat anak-anak takut. Apalagi kalau bukan, Monster Inc. Monster Inc. bercerita tentang dua monster, yaitu Sully dan Mike, yang kebingungan saat ada bocil yang mereka takut-takuti kini berada di dunia Monstropolis. Keduanya pun memulai misi untuk mengembalikan sang bocil ke kamarnya. Bisakah Sully dan Mike ngembaliin bocil ini ke kamarnya? Subscribe dulu channel ini ya. Monster Inc. dirilis pada tanggal 2 November 2001 dan film ini dibintangi oleh John Goodman sebagai James P. Sullivan, Billy Crystal sebagai Mike Wazowski, Mary Gibbs sebagai Boo, Steve Buscemi sebagai Randall, dan masih banyak lagi. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 8,1. Sebelum lanjut denger cerita dari What's Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Tapi emangnya ada yang belum nonton film ini? Tapi ya udahlah, kalau nggak keberatan dengan spoiler, silahkan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Film dimulai dengan adegan bocil yang lagi tidur. Bocil ini tidur sangat nyenyak karena dia nggak mikirin tagihan listrik dan cicilan lainnya. Iya bocil anjir. Tapi tiba-tiba tidurnya jadi nggak tenang soalnya di dalam kegelapan ada seekor. Ini kita bilangnya seorang apa seekor? Oke, seekor monster yang menakuti. Lalu anak yang ketakutan itu sontak langsung teriak ketakutan. Nggak disangka, si monster ini juga takut dan ternyata semua ini hanyalah simulasi. Ternyata monster ini sedang diseleksi dan karena ada kesalahan dari si monster, bos pabrik tersebut yang bernama Mr. Waternoose datang. Dia datang untuk ngasih arahan dan motivasi kepada monster-monster yang ikut seleksi di sana. Dan Mr. Waternoose pun juga menyampaikan kalau dia mengidolakan monster yang bernama James P. Sullivan. Lalu, scene berubah ke Sullivan dan Mike yang sedang latihan. Terlihat Mike menyemangati Sullivan. Lalu mereka nobar video promosi dari Monster Inc. di TV. Dan Mike agak kecewa soalnya dirinya terhalang logo dari Monster Inc. Lalu Mike dan Sullivan berangkat kerja dan sampailah mereka di Monster Inc. Mereka ngelihat foto-foto dirinya yang jadi pegawai terbaik tiap bulan yang dipajang di tembok. Sesampainya di meja resepsionis, Mike disapa oleh gebetannya yang ternyata kerja di Monster Inc. juga jadi mbak-mbak resepsionis. Mike pun dengan kerennya ngajak mbak-mbak resepsionis ini untuk kencan. Lalu sesampainya di loker untuk ambil peralatan, Mike dan Sullivan didatangi oleh teman atau bisa dibilang saingan kantornya yang bernama Randall. Dia monster kadal yang bisa kamuflase. Lalu Mike pergi ke loket untuk ngambil berkas untuk tahu siapa yang dia takuti hari ini. Mike mempersiapkan pintu tersebut dan ketika pintu tersebut siap, para monster scarer pun datang dan melakukan pemanasan. Lampu hijau di pintu sudah dinyalakan dan menjadi petanda kalau monster-monster ini udah bisa mulai masuk ke pintu dan mulai menakuti bocil-bocil untuk diambil suara teriakannya. Dan suara teriakan tersebut akan dimasukkan ke tabung yang akan menjadi sumber energi di dunia monster. Singkat cerita, Sullivan ini ngasilin banyak sekali tabung suara dan mendapatkan rekor terbanyak.
Tiba-tiba salah satu monster kedapetan tanpa sengaja ngebawa barang manusia ke dunia monster ini. Seluruh pabrik ini pun panik dan ditutup untuk sementara. Tim pengaman pun datang dan mengamankan sisi pabrik tersebut. Lalu tim keamanan meledakkan kaos kaki yang terbawa serta membotaki monster yang terkena kaos kaki tersebut. Setelah selesai bekerja, Mike dan Sullivan pun balik ke loker lagi dan bersiap untuk pulang. Lalu pas mau pulang, tiba-tiba Mike dicegat oleh ibu-ibu loket karena Mike kelupaan ngasih laporan tersebut karena laporan tersebut tertinggal. Mike bingung harus gimana soalnya dia udah ada janji kencan sama mbak-mbak resepsionis. Akhirnya Mike minta tolong Sullivan untuk ngambil laporan yang tertinggal. Tapi pas di ruang pintu, Sullivan ini ngelihat ada sebuah pintu yang tertinggal dan masih aktif. Sullivan pun memeriksa pintu tersebut dan dia kaget ketika ada bocil yang masuk ke dunia monster. Sullivan pun berusaha buat balikin ini bocil, tapi karena panik, dia jatuh dan mainan-mainan serta barang-barang ini bocil nempel semua di badannya. Saking paniknya, Sullivan pun akhirnya pergi ke toilet dan ngebuang semua barang-barang manusia di WC. Iya, di WC. Sullivan pun lega, tapi cuma sebentar. Ternyata bocil tadi tiba-tiba nempel di badan Sullivan dan ngikutin Sully kemanapun dia pergi. Lalu scene berganti ke sebuah restoran di mana Mike dan gebetannya lagi makan bareng. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba Sully datang dan ngasih tahu Mike tentang kejadian bocil tadi. Tiba-tiba bocil tadi lepas dari pengawasan Sully dan ngebuat takut dan bikin panik satu restoran. Aduh lucu banget sih bocil. Keadaan tersebut ngebuat pihak keamanan pun datang dan ngebuat suasana jadi makin kacau. Soalnya tim kuning-kuning ini nangkepin siapapun yang ada di restoran tersebut. Dengan cepat, berita tentang bocil ini pun tersebar ke seluruh dunia monster. Mike dan Sullivan pun ngebawa bocil ini ke rumahnya, soalnya mereka bingung harus ngapain. Mike dan Sully yang masih takut pun gak sengaja ngebuat bocil tersebut nangis dan ngebuat pihak keamanan yang sedang patroli ngecek kediaman Sully dan Mike. Tapi akhirnya Mike dan Sully bisa bikin bocil ini tenang lagi. Bahkan Sully bisa ngebuat anak ini tertawa dan karena ketawanya si bocil, daya listrik yang ada di dunia monster pun bisa hidup dan malah saking kuatnya ngebuat konslet. Mike dan Sully pun masih takut sama bocil ini dan tiba-tiba bocil ini ngantuk dan mau tidur. Iya, soalnya kan bocil ya hobi tidur. Dan mau gak mau Mike dan Sully pun nidurin bocil ini. Gak enak bahasanya. Mike dan Sully ngebantu ngebuat tidur bocil ini. Nah, pas di kamar, pas Sullivan mau pergi, tiba-tiba si bocil ini yang dikasih nama sama Sully, yaitu Bu, ketakutan sama pintu lemari. Bu takut soalnya dia pernah ditakutin sama monster lain yang ternyata si Randall. Lalu Sullivan ngehibur Bu hingga akhirnya Bu tertidur. Sully dan Mike pun berdiskusi apa yang harus mereka lakuin. Lalu muncul ide dari Sully, yang mana idenya bakal bawa Bu ke tempat kerja tapi dengan penyamaran. Berangkatlah mereka bertiga ke Monster Inc. Dan ketika udah sampai, mereka kaget soalnya seluruh gedung di Monster Inc. penuh sama petugas kuning. Lalu Bu yang dari tadi digendong sama Sully tiba-tiba aja nggak tahu gimana caranya bisa jalan-jalan menghampiri Mr. Waternoose. Tapi untungnya Sully bisa bilang kalau dia adalah keponakannya. Lalu Mr. Waternoose ini minta ke Sully buat demonstrasi menakuti. Mike, Sully, dan Bu pun pergi ke tempat loker untuk siap-siap. Bu pun tiba-tiba ingin pipis dan akhirnya Sully nganter Bu ke kamar mandi. Lalu mereka pun main petak umpet di sana. Beberapa menit kemudian mereka ngumpet beneran soalnya ada Randall yang tiba-tiba datang. Randall pun meriksa toilet yang ada, tapi untungnya Sully dan Mike serta Bu berhasil lolos. Sully, Mike, dan Bu pun ke ruang menakuti untuk ngembaliin Bu. Tapi pintu yang disiapin oleh Mike ternyata bukan pintu milik Bu. Mereka pun bertengkar dan diliatin sama orang-orang di sana, bukan sama monster-monster di sana. Dan tiba-tiba Bu hilang gitu aja. Jadi mereka mau gak mau harus cari Bu.
Tiba-tiba Randall datang nemuin Mike, tapi Mike berhasil menipunya. Pas lihat koran, Randall pun sadar kalau Mike ngetahuin tentang Bu. Mike pun berlari, namun tertangkap sama Randall. Dia coba buat ngancem Mike untuk ngasih tahu tentang keberadaan Bu. Lalu scene berubah ke Sully yang lagi cari Bu. Terlihat Bu masuk ke tong sampah dan berhasil keluar lagi. Tapi Sully yang taunya Bu ada di tempat sampah tersebut panik soalnya sampah tersebut akan dihancurkan. Mike pun menghampiri Sully yang sedang nangis soalnya dia taunya Bu udah dihancurin dan didaur ulang. Dan tiba-tiba mereka ngelihat Bu masih hidup. Anjir goblok. Mereka pun kembali ke ruang menakuti untuk balikin Bu ke pintunya. Namun mereka takut kalau di sana ada Randall. Lalu Mike pun coba buat masuk ke pintu dan benar aja, Randall yang ngira Mike adalah Bu langsung nangkap Mike. Sully pun ngikutin Randall dan berhasil nemuin pintu rahasia. Lalu mereka coba masuk ke sana dan nemuin Randall serta asistennya di sana. Randall dan asistennya kaget soalnya yang mereka tangkap adalah Mike, bukan Bu. Mereka pun coba buat nyiksa Mike pakai alat yang Randall punya, namun tiba-tiba kabel mereka terputus. Randall pun coba buat colokin kabelnya lagi, namun yang kesiksa sekarang adalah asistennya. Sully dan Mike pun mencoba ngedatengin ruang simulasi buat ketemu Mr. Waternoose untuk ngejelasin situasi tersebut. Tapi Mr. Waternoose pun malah nyuruh Sully buat praktekin simulasi menakuti. Pas lagi simulasi nakutin, Bu nggak sengaja ngelihat Sully dan Bu jadi takut sama Sully. Mr. Waternoose yang ngelihat Bu pun akhirnya sadar kalau bocah monster tersebut adalah anak manusia yang lagi nyamar. Mr. Waternoose pun akhirnya ngasih pintu, namun pintu tersebut bukanlah pintu milik Bu. Ternyata Mr. Waternoose bersekongkol dengan Randall dan ngedorong Sully serta Mike keluar dari pintu. Mike dan Sully pun berdebat hingga bertengkar hingga ditemukan oleh Yeti, seekor monster salju di sana. Yeti pun ngebawa Sully dan Mike ke rumahnya dan ngasih mereka makanan serta ngasih tahu kalau di bawah gunung ada desa manusia yang bisa mereka gunain buat balik ke dunia monster. Sully pun coba buat kendaraan yang bisa mereka gunain untuk pergi ke desa manusia di bawah gunung. Namun Mike menolak karena Mike udah terlanjur kecewa sama Sully. Akhirnya Sully pun pergi sendiri ngedatengin desa manusia tersebut. Namun belum sampai di desa manusia, kendaraan yang Sully naiki hancur. Sully pun akhirnya harus jalan kaki ke desa manusia tersebut. Singkat cerita, Sully pun berhasil kembali ke dunia monster dengan memasuki lemari di desa manusia yang terhubung dengan dunia monster. Lalu Sully pun segera cari Bu, karena Bu sedang disiksa oleh Randall dan Mr. Waternoose untuk diambil teriakannya yang nantinya bisa digunain untuk jadi supply power di dunia monster. Sully yang ngetahuin hal tersebut akhirnya berhasil nyelamatin Bu dan pergi dari sana. Sully pun dihadang oleh Randall, namun tiba-tiba Mike datang ngebantu Sully. Lalu Sully dan Mike mencoba cari pintu milik Bu. Tapi sayangnya di sana banyak sekali pintu yang ngebuat mereka kebingungan. Pas mereka tahu pintu milik Bu berada di jalur yang berbeda, Mike pun mencoba ngebuat Bu ketawa biar suara tawa Bu bisa aktifin pintu-pintu yang ada di sana. Sully dan Mike pun memasuki setiap pintu untuk bisa dekat dengan pintu milik Bu sekaligus menghindari kejaran Randall. Namun Bu berhasil diambil oleh Randall dan pintu yang dinaiki oleh Sully dan Mike dijatuhkan oleh Randall. Namun Sully dan Mike dapat masuk ke dalam pintu tersebut tepat waktu sebelum pintu tersebut hancur. Sully pun masih berusaha untuk ngejar Randall. Ketika udah nemu keberadaan Bu, tiba-tiba Sully dihadang lagi oleh Randall yang ngebuat Sully hampir jatuh. Pas Randall mau jatuhin Sully, Bu akhirnya ngeberaniin diri buat ngelawan Randall serta menolong Sully. Dengan bantuan Bu tersebut, akhirnya Randall bisa dikalahkan oleh Sully. Randall pun akhirnya dibuang oleh Sully dan Mike ke dunia manusia serta menghancurkan pintu tersebut agar Randall tidak bisa kembali ke dunia monster. Sully dan Mike pun ngedatengin pintu milik Bu, namun tiba-tiba
Pintu tersebut bergerak dengan sendirinya ke ruang menakuti. Di sana udah ada Mr. Waternoose dan petugas kuning. Mike pun coba buat ngalihin perhatian mereka sehingga Sully bisa bawa Bu ke pintu miliknya. Namun, Mr. Waternoose ngelihat Sully dan Bu dan langsung ngejar mereka. Sully pun ngebawa Bu ke suatu ruangan dan nyalain pintu milik Bu di sana. Namun, Mr. Waternoose berhasil masuk ke ruang tersebut serta menjelaskan rencana jahatnya agar perusahaannya tetap bertahan kepada Sully. Rencana jahat Mr. Waternoose pun terbongkar karena Mike dan petugas kuning yang ada ternyata diam-diam ngeliat dan ngedengar Mr. Waternoose. Mr. Waternoose pun langsung dibawa oleh petugas kuning. Lalu tiba-tiba Rose, penjaga loket, datang ke sana. Dan ternyata Rose ini adalah pimpinan dari petugas kuning yang lagi nyamar selama bertahun-tahun. Lalu Rose nyuruh Sully balikin Bu, serta nyuruh untuk menghancurkan pintu tersebut. Mike dan Sully pun ngeberi perpisahan terakhir kepada Bu. Lalu Sully mengantarkan Bu menuju kamarnya serta menghiburnya. Sully pun ngeberi perpisahan terakhir kepada Bu sebelum kembali ke dunia monster. Sully pun kembali ke dunia monster melewati pintu lemari. Namun ketika Bu membuka pintu tersebut udah balik lagi jadi pintu lemari. Pintu bunga milik Bu pun akhirnya dihancurkan. Lalu Mike ngasih serpihan pintu kepada Sully untuk kenang-kenangan. Setelah Mr. Waternoose ditahan, Sully pun punya ide untuk ngebuat ruang menakuti menjadi ruang tertawa agar perusahaan tersebut tetap berjalan dan tetap menjadi sumber daya untuk kota monster. Namun kali ini daya yang digunakan bukan berasal dari teriakan anak kecil yang ditakuti, melainkan suara tertawa anak kecil yang sudah dihibur oleh para monster. Nah, ini nanti bakal nyambung ke seriesnya Monster Inc, yaitu Monster at Work. Lalu film ditutup dengan adegan Mike yang ngeberi hadiah kepada Sully, yaitu sebuah pintu milik Bu yang udah disatuin lagi, namun masih tersisa serpihan kecil yang dipegang oleh Sully. Sully pun naruh serpihan pintu tersebut yang ngebuat pintu tersebut berfungsi lagi. Dan ketika Sully ngebuka pintu tersebut, terlihat Sully tersenyum bahagia. Dan film pun selesai. Iya, gantung. Apakah Sully ketemu Bu lagi? Nggak ada yang tahu. Moral story dari film ini ya, kadang muka serem bukan berarti dia beneran serem dan punya niatan jahat, guys. Coba lihat Sully, mukanya serem tapi hatinya baik. Nggak kayak Randall, mukanya culun tapi jahat. Jadi jangan judge book by its cover ya, guys. Sekian alur film dari Wasi, guys. See you soon, guys. Kalau ada saran film yang mau kita bikinin alur ceritanya, bisa tulis di kolom komentar.